Nggak bisa firman kita dijadiin Ya, orang. terus pada waktu Yesus di atas kayu salib, itu Bapak juga mati. Apanya? Bapaknya. Bapak merasakan. Mati juga Bapak. Bapak kalau mati, yang mati itu kan cuma daging, badan nggak bisa, roh nggak bisa mati, firman nggak bisa mati, Bapak pun nggak bisa mati. Jadi tubuhnya Yesus ya. itu ilahi nggak? Tubuhnya Yesus ya. Ilahi nggak? Ya karena Tuhan sudah memakai badannya, ya gimana ya? Badan itu sulit. Enggak gini loh, rumahnya Luga bukan? Ya itu rumahnya doang gitu loh. Ilahi nggak tubuhnya Yesus? Yang ilahi itu adalah, yang Tuhan itu, yang pencipta itu adalah firman dan roh itu. Iya. Pertanyaan saya, tubuhnya Yesus ilahi nggak? Tubuhnya Yesus divine nggak? Tubuhnya Yesus. Oke, sampai di sini paham? Oke. Sekarang manusia berdosa, tubuhnya berdosa nggak? Berdosa. Kalau manusia nggak pernah berdosa, tubuhnya berdosa nggak? Manusia nggak pernah berdosa, tubuhnya berdosa nggak? Makanya saya jawab buat Ustadz yang nanya ini, ya. Jadi tubuh Yesus itu tubuh ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas Pendeta Risuli Lubis yang kembali ngamuk-ngamuk, yang kembali memerintahkan kepolisian untuk menangkap Ustadz, teman-teman. Kita ketahui bersama, beberapa minggu yang lalu, Pendeta Risuli Lubis berteriak-teriak meminta kepada kepolisian untuk menangkap Ustadz Zuma atau Bang Zuma ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, silakan lihat di deskripsi ya. Kita cantumkan video saat Pendeta Risuli Lubis meminta pihak kepolisian menangkap Bang Zuma. Setelah berminggu-minggu dan gagal nampaknya ya. Kalau kita lihat seruan dari Risuli Lubis ini gagal, dia kembali menargetkan ustadz yang lain. Jadi memang Risuli Lubis ini suka mencari sensasi dengan sok pahlawan dan sok-sok mewakili kekristenan. Dia ingin terkesan sebagai pahlawan kekristenan, sehingga dia teriak-teriak paling depan. Ini kalau di demo ini biasa jadi provokator ya, si provokator ini. Jadi di sini dia memprovokasi umat Kristen untuk menyerukan menangkap Kodonditan. Ya, kalian bisa lihat di sini teman-teman. Ini Risuli Lubis Metanoia ya, yang sebelumnya nama channelnya Metanoia. Sekarang jadi Risuli Lubis Metanoia. Teman-teman bisa lihat di sini teman-teman ya. Ini 5 hari yang lalu, tangkap ustadz ini karena telah melecehkan tubuh Yesus. Saya bingung ya. Gimana caranya Kodonditan melecehkan tubuh Yesus? Bukankah Yesus sudah tidak ada di dunia? Apakah Kodonditan berhasil menemukan tubuh Yesus, terus tubuh Yesusnya dilecehkan? Ini apa maksudnya ya? Kalian bisa lihat di sini ada foto ya Kapolri kita, Pak Listio, dan juga ada Kodondi. Tentu saja maksud dari Ustadz ini adalah Kodondi ya, nggak mungkin Pak Listio yang disebut Ustadz, kan begitu. Ya, dia meminta kepada Pak Listio untuk menangkap Kodondi. Kalau kita lihat di thumbnail video tersebut, ya Kodondi dikatakan sudah melecehkan tubuh Yesus. Ya, dan ini agak lucu ya. Di sini isi videonya dia marah-marah kepada Kodondi di depan orang-orang yang ada di taman ini ya, entah di mana nih. Pokoknya di bawah jembatan lah. Jembatan layang atau di bawah rel ya, di bawah rel atau jalan tol, saya nggak tahu. Ya, di sini dia tulis judul, di sini dia ubah. Ya, mungkin dia ketakutan jadi dia ubah atau kenapa saya nggak tahu. Gereja tanpa tembok, protes karena ustadz ini karena melecehkan tubuh Yesus. Tanggapan Pendeta Risuli Lubis. Ya, gereja tanpa tembok protes keras terhadap ustadz ini ya, karena melecehkan tubuh Yesus. Perasaan yang protes dia, yang ini nggak ada yang protes kalau kita nonton videonya. Saya udah nonton sampai habis dan saya bingung gitu. Yang teriak-teriak dia, terus dia bilang gereja tanpa tembok yang protes. Ya, maksudnya ini adalah gereja dia. Risuli Lubis menjadikan tempat ini ya sebagai gereja dia. Ini ada izin atau enggak saya nggak tahu ya. Risuli Lubis melakukan kebaktian di sini
ini sudah ada izin atau tidak, atau seperti biasa main koboi. Karena kita lihat teman-teman sebelah ini suka sekali mengadakan acara, apapun bentuk acaranya, yang menimbulkan keramaian, ya, itu selalu nggak pakai izin. Sering kita melihat mereka sering sekali lompat pagar, ya. Nah, kalau Risuli Lubis udah sering tuh lompat pagar malam-malam dia. Ada video-videonya, silakan dicek di konten sebelumnya. Ya, dia loncat pagar. Jadi Risuli Lubis ini sering sekali mengadakan acara-acara seperti ini tanpa memiliki izin. Dia datang langsung bawa makanan supaya orang-orang berkumpul. Nah, jadi mereka ini berkumpul lantaran dikasih makan. Ini makanannya. Ya, dikasih makan terus dikasih teks. Nah, apa yang harus mereka nyanyikan, apa kegiatannya, dikasih teks ini. Jadi ini orang-orang yang diberikan makanan oleh Risuli Lubis, dan di akhir acaranya juga nanti dikasih amplop. Ya, dikasih amplop, dikasih makanan. Terus tagihan acara ini dibebankan kepada teman-teman kita. Ini ya. Jadi teman-teman Kristen akan dibebankan untuk memberikan atau disuruh untuk memberikan uang, ya, memberikan uang kepada Risuli Lubis, karena Risuli Lubis sudah buat acara ini, ya, kan begitu. Jadi memang seperti itu gaya dari pendeta Risuli Lubis ini. Ya, lucu sekali dia. Ya, jadi saya nggak tahu gitu. Siapa yang dia bilang sudah protes? Karena yang protes itu dia. Dia yang protes, terus dia bilang mereka ini yang protes. Kan aneh. Kan gitu. Ya, aneh sekali. Oke, mungkin itu aja sih. Kok mungkin itu aja ya. Mungkin kita nonton dulu lah ya. Kita nonton dulu. Ini videonya cukup panjang. Saya ambil poin-poin saat dia komplain kepada Kodondi aja. Dia memprovokasi penduduk-penduduk di sana untuk ngamuk dan marah kepada Kodondi. Jadi memang provokator nih Polikardus. Ya, banyak orang nggak kenal Yesus, tapi sok-sokan ya membicarakan tentang Yesus. Nah, apalagi zaman teknologi canggih ini di sosial media, ya, terlebih di TikTok tuh banyak sekali ya. Ya, kemarin saya lihat TikTok nih ya, saya lihat TikTok ada seorang ustadz ya, entah ini ustadz beneran tapi banyak yang panggil dia ustadz ya. Ya, dia katakan gini kepada seorang pendeta, iya, waktu Yesus mati, Bapak mati enggak? Pendeta ini bilang, enggak. Loh, Yesus dan Bapak kan satu. Iya, waktu Yesus mati di kayu salib, Bapak kemana? Oh, Bapak itu roh naik ke sorga. Oh, kalau gitu Yesus yang mati tubuhnya tubuh ilahi atau tubuh manusia? Ah, ini mulai dia kebingungan. Haleluya. Haleluya. Karena dia tahu benar, kalau dia katakan tubuh Yesus itu ilahi, pasti akan muncul pertanyaan lain lagi. Kok tubuh ilahi bisa mati? Nah, ini akan muncul pertanyaan lagi. Makanya si pendeta ini kebingungan. Siapa tahu kalian dapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, makanya saya di sini memberikan edukasi. Ya kan? Dengar dulu ya. Waktu ibadah dengar sini ya. Saya kemarin memberikan edukasi. Ya kan? Kan pengajaran, ya. Supaya Anda bisa siapa itu Yesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Iya. Kalau ibadah itu harus sungguh-sungguh. Lihat saya. Saya lebih enak dilihat daripada yang lain-lain ya. Jangan lihat tuh mobil-mobil lewat tuh. Jangan lihat. Lihat saya. Haleluya. Setuju? Haleluya. Iya, saya lebih enak dilihat daripada yang lain-lain ya. Nah, lihat tuh kan, kalau sudah khotbah banyak yang datang tuh jalan dia. Ah, kalau ditanya udah lama jadi Kristen, udah gitu ya. Ya ini yang saya bilang nggak berakar, nggak bertumbuh berbuah. Ya. Jadi saudara, sebenarnya Yesus ini tubuhnya ilahi atau manusiawi? Hah? Manusiawi ya. Iya. Kalau manusia pasti manusiawi, betul nggak? Kalau manusiawi pasti punya sifat manusia. Sifat manusia
Dasarnya apa? Dasar sifat manusia apa? Dosa. Alkitab bilang Roma 3:23, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, saya baca ini sesuai dengan Alkitab terjemahan lain, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau ada yang nggak suka nama Allah ya pergi ke Lembaga Alkitab ya. Di Lembaga Alkitab masih pakai itu ya. Jadi saudara, di Roma 3 jelas dikatakan ya. Ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Ya, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah ya. Allah pun nggak apa-apa karena kadang ada lidah orang yang nggak bisa ngomong Allah. Ada nggak bisa ngomong Allah, ngomongnya Allah ya. Tulisannya sama kok, A-L-L-A-H, sama ya. Jadi kalau orang Arab baca ini pasti Allah. Kalau orang di Arab sana, iya. Tapi kalau di Indonesia, Allah. Ya, saya nggak tahu ini kenapa. Apa karena pengaruh cuaca, pengaruh makanan, atau pengaruh apa saya nggak ngerti ya. Atau pengaruh kebiasaan. Ya, saudara. Jadi ada nggak manusia yang nggak berdosa? Semua berdosa, betul? Pasti itu? Pasti ya. Jadi Alkitab bilang semua manusia, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita baca di Roma pasal 5 lagi ya. Di Roma 5 saya akan bacakan ya. Haleluya. Iya, di sini dikatakan di Roma 5. Iya. Sebab itu kita yang dibenarkan ya. Ya, nanti dulu ya biar langsung ke ininya ya. Roma 5 ya. Ayat yang ke tar dulu. 12. Roma 5 ayat 12 ya. Oke. Ibu bisa baca, Bu? Kencang. Bisa kenceng nggak? Coba baca kenceng. Demikianlah maut. Ya, oke. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Satu orang ini maksudnya dimulai dari Hawa, bukan Adam. Jangan perempuan-perempuan cari pembenaran Adam, Hawa. Jadi Hawa inilah yang duluan buat dosa. Makanya di sini banyak Hawa, Adamnya jarang. Makanya kalau ditambah Hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Hawa nafsu. Iya. Jadi dari satu orang siapa? Hawa. Iya, Hawa. Haleluya. Dari Hawa inilah menjalar ke Adam. Ya, singkat ceritanya mereka dibuanglah dari Taman Eden. Jadi beranak cuculah mereka. Kalian ini semua keturunan Adam. Yang juga katakan amin. Amin. Pak, termasuk orang Palestina? Iya. Termasuk Iran, Pak? Iya. Termasuk Cina, Pak? Iya. Jawa, iya. Kalau Jawa, ya kita udah sama-sama Indonesia, nggak usah lagi ya sebut ya. Iya. Termasuk Cina? Iya. Korea? Iya. Termasuk Korea Utara, Pak? Iya. Iya kan? Pak, termasuk ini apa di Arab sana itu Irak, iya. Suriah, iya. Iran, iya. Semua kita keturunan Adam dan
Hawa. Jadi semua yang keturunan Adam dan Hawa sudah berdosa. Jadi kalau keturunan Adam dan Hawa berdosa nggak tubuhnya? Berdosa nggak? Berdosa. Haleluya. Haleluya. Kenapa bisa berdosa? Kenapa? Haleluya. Iya, karena sifat dasar manusia, habit manusia itu dosa. Iya, makanya kalau ada manusia yang mengatakan dia benar semenjak dilahirkan benar terus sampai sekarang sudah usia 30 tahun, saya bilang bohong. Karena semua manusia punya sifat dosa. Haleluya. 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 Nah, makanya dikatakan Alkitab begini ya, biar saudara tahu ya. Ya, 1 Yohanes. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya. Jadi kalau ada manusia sekarang mengatakan saya tidak pernah berdosa, bohong. Yang suka katakan amin. Amin. Karena kalau ada manusia berkata saya tidak pernah berdosa, dia nggak perlu Yesus. Nggak perlu, orang dia nggak berdosa. Tapi pertanyaannya, ada nggak manusia yang nggak berdosa? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi saya perlu Yesus karena saya tahu saya berdosa. Haleluya. 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 Makanya saya perlu Yesus. Ada lagi yang salah paham. Enak dong berbuat dosa terus, berarti menghina pengorbanan Yesus. Terus kalau gitu nggak perlu Yesus dong. Emang lu benar? Memang lu nggak pernah berdosa? Nenek moyangmu sudah berdosa. Dari satu orang menjalar. Haleluya. 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 Jangankan kuasa dosa, kuasa virus corona aja sulit dibendung. Apalagi kuasa dosa. Karena kuasa dosa itulah yang membuat manusia tidak bisa benar. Karena dia tidak bisa benar, dia memerlukan Yesus. Yang suka katakan amin. Amin. Supaya lewat kuasa darah Yesus, kita yang tadinya berdosa dibenarkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Cuma jangan salah paham lagi loh. Oh kalau gitu enak dong. Setiap hari darah Yesus, darah Yesus ya. Saudara, itulah pemahaman-pemahaman orang-orang yang otaknya penuh dengan tai udang. Tapi kalau otak ini penuh dengan firman, dia nggak mungkin berpikir seperti itu. Yang suka katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan, haleluya. Gua nggak senang kalau lihat. Walaupun sini bu, sini. Ini ibu ini, sini bu. Walaupun udah tua seperti ini ya. Teman-teman sudah nonton. Ini adalah video yang konyol menurut saya. Bagi teman-teman, kalian bisa nyimak ya bahwa Risuli Lubis itu mengatakan Luga itu pendeta. Saya bingung, sejak kapan Luga jadi pendeta? Luga itu nabi kalian, bukan pendeta. Kalau kamu sebut Luga itu pendeta, dia nanti marah. Padahal Risuli Lubis kenal dengan Luga. Mereka sama-sama sudah lama di dunia diskusi ini. Mereka senior dua-duanya. Aneh sekali kalau seorang Risuli Lubis tidak kenal Luga Tambunan. Bahkan mereka sering kontekan dulu, zaman dulu. Itu dari Luga yang ngomong. Dia pernah beberapa kali bikin proposal, dia minta dananya sama Risuli Lubis, tapi Risuli Lubis ya cuman bilang kita doakan. Ya, dia istilahnya ngeles lah, nggak mau membantu. Mereka kenal baik. Kedua orang ini kenal baik. Jadi saya nggak tahu sejak kapan Risuli Lubis menganggap Luga itu seorang pendeta. Aneh. Karena setahu saya, Luga itu selalu dianggap sebagai nabi oleh teman-teman sebelah, bukan sebagai pendeta. Terus, setelah kita tonton ya,
Kita tonton sampai habis. Kalau saya nonton sampai habis, tadi cuplikannya waktu dia bahas Dontitan aja. Selebihnya dia udah bahas yang lain, nggak bahas Dontitan lagi. Saya agak bingung. Saya tunggu, saya nonton, dan saya tidak melihat dia menjawab pertanyaan Kodondi. Nggak ada gitu kan. Mana jawaban dia? Nggak ada jawaban dia sama sekali. Apakah dia berpikir Luga itu bodoh? Luga itu pendebat senior, teman-teman. Pendebat senior. Jangan kalian tanyakan jam terbang dia. Jauh lebih banyak Luga debat daripada Risuli Lubis. Tetapi memang pertanyaan Kodondi itu merangsang akal kita untuk kalau di sebelah, doktrin itu harus lebih besar daripada iman. Harus lebih besar daripada akal. Doktrin nomor 1, ya, baru nomor 2, iman. Baru nomor 3, akal. Jadi, akal itu dimatikan. Doktrinnya harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan begitu. Terus imannya juga harus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kan gitu. Tuhan sendiri gitu. Tetapi kalau ditanyakan, tubuh ilahi kok bisa mati? Apakah saat Yesus mati di kayu salib, Bapa juga mati? Apakah Tuhan juga mati? Itu selalu membingungkan. Membingungkan. Datang Risuli Lubis entah apa-apa aja dijawabnya. Coba kalian dengar jawabannya. Nggak nyambung. Nggak nyambung yang dia jelaskan. Ya, dia malah menjelaskan bahwa manusia itu pasti manusiawi. Semua manusia manusiawi. Punya sifat manusia. Kan gitu. Kalau punya sifat manusia, ya kita punya dosa. Karena sifat dasar manusia adalah berdosa, berbuat dosa. Sehingga dia bisa mateho. Ya. Kan gitu. Jadi manusia itu kenapa bisa mati? Karena kita punya dosa. Ini iman teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen mengatakan setiap orang yang berdosa pasti bisa mati. Kan? Karena mati itu maut. Upah dosa adalah maut. Setiap keturunan Adam itu menanggung dosa. Kan ada dosa waris. Jadi setiap keturunan Adam akan mengalami maut. Padahal kalau kita baca di Bible, ada 2 orang yang tidak mengalami maut. Selain Yesus. Ya, selain Yesus tentunya. Tapi Yesus mengalami maut kok. Dia duluan mati kan gitu. Yesus mengalami maut, baru dia bangkit menurut teman-teman Kristen. Tapi ada 2 orang yang tidak perlu mengalami maut, langsung berjumpa dengan Allah. Langsung auto masuk surga. Yaitu Henok dan Elia. Silakan dicek. Henok dan Elia tidak mengalami namanya maut. Artinya apa? Artinya manusia bisa kok tidak mengalami kematian. Bisa. Semua tergantung kepada Allah, mau atau tidak kan gitu. Elia dan Henok diberikan satu kelebihan, tidak perlu mengalami maut. Kalau manusia harus mati dulu, nanti dibangkitkan, baru kita mendapatkan penghakiman. Kalau Elia dan Henok tidak perlu penghakiman, auto, langsung, kan begitu. Bedanya di situ. Terus dikatakan bahwa pertanyaan Kodondi itu adalah pertanyaan dari orang yang otaknya penuh tai udang ya. Saya juga bingung gitu. Bukankah pernyataan Anda adalah pernyataan yang penuh tai udang sebenarnya? Pernyataan dari Risuli Lubis ini yang menandakan bahwa otaknya itu penuh tai udang menurut saya. Karena jawabannya nggak ada. Kan gitu. Anda malah menuduh Yesus itu berdosa. Lewat statement-statement Risuli Lubis, dia malah menuduh bahwa Yesus itu berdosa. Yesus itu 100% manusia sehingga dia bisa mati saat disalibkan, kan begitu. Artinya dia bukan ilahi. Anda malah menuduh Yesus tidak ilahi. Ya, Anda yang menuduh Yesus. Terus Anda putar balikkan fakta seakan-akan Kodondi yang melecehkan tubuh Yesus. Malah kalian yang melecehkan tubuh Yesus. Kalau memang Yesus adalah ilahi, tubuhnya nggak bisa diapa-apain. Harusnya kalian bilang aja seperti itu. Tubuh Yesus nggak bisa diapa-apain, tapi kenapa dia bisa mati? Ya karena dia mau. Udah segitu aja. Sama seperti pendeta-pendeta lain kalau kita tanya, jadi kok dia mati? Ya karena keinginan dia. Keinginan dia mati demi menebus dosa kalian. Udah sesimpel itu. Masalah orang mau terima nggak terima, urusan orang kan. Itu lebih enak. Saya sering berdiskusi dengan pendeta-pendeta yang istilahnya, ya mereka hanya mengajarkan secara iman mereka, secara doktrin mereka. Masalah orang terima nggak terima, urusan orang lain. Mereka hanya bilang, Yesus kenapa bisa mati, itu pilihan dia. Dia yang mau mati.
Karena dengan matinya dia menebus dosa manusia. Udah selesai. Jadi kenapa dia bisa mati? Atas izin dia. Izin dia sendirilah yang membuat tubuh manusianya itu mengalami kematian. Udah seperti itu. Kita kalau udah dia bilang, itu kepercayaannya, kita juga nggak akan bantah. Kan gitu. Jadi kenapa Yesus bisa mati? Karena dia memang mau mati. Dia Tuhan, tapi dia mau mati. Dia mau mematikan tubuh manusianya. Memang dibiarkan mati tubuh manusianya. Udah, selesai kalau gitu. Ngapain jawabnya entah kemana-mana seperti di Rasul Lubis ini? Mutar sana, mutar sini, kita pikir ada jawabannya. Ternyata modalnya cuman omong kosong. Modalnya hanya teriak-teriak biar kelihatan pintar di depan orang-orang yang sebenarnya juga nggak tahu dia ngomong apa. Yang sebenarnya orang ini pun ngumpul hanya karena Rasul Lubis membawakan makanan dan uang. Ya, seperti biasa. Rasul Lubis adalah pendeta yang memang turun ke jalan untuk membagi-bagikan harta benda dan memaksa orang untuk mau menerima Yesus. Untuk mau didoakan dalam nama Yesus. Sudah banyak sekali ya, saudara-saudara muslim kita di luar sana, yang didoakan dalam nama Yesus dengan iming-iming harta benda yang diberikan Rasul Lubis. Padahal nggak seberapa juga. Silakan dicek di konten-konten kita sebelumnya. Banyak sekali. Umat muslim yang didoakan sama Rasul Lubis, dipegang kepalanya, disuruh terima Yesus. Hanya gara-gara sembako, hanya gara-gara uang di amplop yang menurut saya juga mungkin tidak seberapa gitu. Ya, mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan iman kita. Saya agak bingung gitu. Saya bukan melarang teman-teman muslim menerima bantuan dari orang Kristen, enggak. Tapi cobalah, kalau dibantu ya bantu aja. Jangan ada iming-iming harus didoakan dalam nama Yesus, harus terima Yesus dan sebagainya. Aduh, ampunlah lihat itu. Jadi buat teman-teman muslim di luar sana ya, ini juga menjadi PR kita tentunya, bahwa kita juga harus lebih peduli nih dengan saudara-saudara kita di luar sana, sehingga jangan sampai gara-gara kemiskinan orang jadi kufur. Ini yang bahaya. Kita harus akui bahwa ini terjadi di Indonesia kan gitu. Banyak orang-orang muslim yang tidak peduli dengan saudara seimannya, sehingga itu jadi kesempatan bagi misionaris-misionaris untuk merekrut mereka. Padahal jelas-jelas di Islam haram hukumnya bau surga kalau kita tidur dengan perut kenyang sementara saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita sedang kelaparan. Ya, jelas-jelas di Islam kita diajarkan untuk membantu sesama. Tetapi kita malah tutup mata, kita sibuk dengan dunia, kita sibuk dengan beli handphone baru, jalan-jalan ke luar negeri, beli barang baru, pamer-pamer di medsos. Padahal saudara kita masih banyak yang membutuhkan. Untuk itu ya, saya meminta kepada teman-teman, mulailah dari lingkungan kita sendiri. Ya, mulailah dari yang ada di dekat kita, saudara kita, atau mungkin tetangga kita, kenalan kita. Dan saya juga akan mengaktifkan kembali ya, Jumat Berkah yang sempat terpending, lantaran kemarin itu saya fokus mengurusi masalah saya, dan ternyata teman-teman ya, karena saya nggak aktif, mereka bilang ya udahlah dipending gitu. Padahal saya berharap apa yang kami kerjakan itu bisa akan terus berlanjut, ada atau tanpa saya gitu. Ya, ada atau tanpa saya. Tetapi karena mungkin teman-teman banyak yang di luar kota, terus ada beberapa juga terkendala di mobilitas gitu kan. Jadi mereka semua masih menunggu, kalau bisa ya udah nanti bareng-bareng lagi. Dan saya katakan bahwa oke, kita akan jalankan lagi ini. Ya, paling lama di bulan 1 tahun 2024, tapi insya Allah mungkin kita minggu depan sudah duluan jalan. Ya, kita akan kembali turun ke daerah-daerah, turun ke jalan-jalan untuk mencoba berbagi, ya, mencoba meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di luar sana, sehingga jangan sampai misionaris yang turun dan membantu mereka. Ya, ini kita nggak bisa pungkiri teman-teman, kita kalah di bagian itu. Kepedulian kita terhadap sesama ya, ini tidak sekencang yang dilakukan oleh mereka. Padahal jumlah muslim itu terbesar di Indonesia. Bayangkan kalau 230 juta muslim ini bergerak semua, saling tolong-menolong, maka nggak akan ada ruang, tidak akan ada celah bagi misionaris maupun Polikarpus ini untuk mempengaruhi saudara kita. Nggak akan ada celahnya. Tapi kita yang membuka celah ini kan gitu. Jangankan membantu sesama, sering sekali kita melihat sesama muslim itu saling menghakimi.
mengatakan saudara muslim yang lain sebagai bidat sesat gitu kan. Contohnya, misalnya adalah saudara muslim yang mengatakan bahwa pendebat ini terlalu keras. Mengatakan bahwa ya, apa yang kita lakukan ini terlalu berlebihan dalam menanggapi Polycarpus. Ada yang sampai dengan cara marah gitu kan, bilang, oh kamu nggak tahu, kamu ini nggak Islam kalau nggak membela, kamu ini bukan Islam kalau kamu tidak melawan Polycarpus itu. Kita malah menjudge dan menghakimi saudara-saudara muslim kita. Padahal banyak cara untuk menyadarkan mereka ya. Saya kurang setuju. Di sini saya langsung katakan ya, kalau ada umat muslim yang tiba-tiba bilang, ngapain kalian berdebat dengan pihak Kristen gitu. Terus kita marahin mereka dengan ngatain kamu nggak tahu apa-apa dan sebagainya. Saya kurang setuju. Mending kita kasih tahu, Pak, yang kami lawan ini Polycarpus, Pak. Bapak udah dengar belum hujatan yang dibuat oleh para Polycarpus ini? Kalau belum, biar kita tampilkan, biar kita perdengarkan. Jadi kita kasih lihat sendiri aja gitu, biar mereka tahu, biar mereka merasakan juga apa yang kita rasakan. Dan biasanya cara seperti itu lebih efektif. Sudah banyak ya orang-orang muslim yang komplain ke saya sebelumnya. Terus setelah saya kasih dengar fitnahan, hujatan yang dibuat oleh Sofiatul, yang dibuat oleh si Dewi Monyong, mereka langsung ya timbul gironya. Mereka bilang, wah ini udah kelewatan nih, ini udah nggak benar ini. Cara seperti itu jauh lebih efektif. Dan stoplah ya, stoplah kita itu untuk mau diadu domba. Kita sudah lihat bagaimana cara-cara Polycarpus ini sekarang ini mencoba mengadu domba sesama muslim. Dan ini terus mereka lakukan. Karena nenek moyang mereka, yaitu orang-orang Belanda, berhasil. Ya, nenek moyang rohani mereka. Mungkin secara fisik bukan, tapi secara iman itu nenek moyang mereka. Kan gitu. Yahudi, mereka Yahudi rohani. Kalau iman, mereka iman Belanda rohani. Ya. Nenek moyang mereka adalah Belanda. Jadi, kita bisa lihat bahwa cara-cara mengadu domba itu sedang marak mereka lakukan. Mereka coba terus ngadu sesama muslim. Karena mereka lihat kok sesama mereka terus yang berantem. Harusnya muslim dong kan gitu. Dari awal tahun ini kita sudah mencium gelagat dan rencana-rencana itu, di mana mereka terus mencoba mengadu sesama muslim. Ini yang coba kita antisipasi dan kita lawan. Untuk itu kita mencoba merangkul semua orang. Ya, jangan ada dikotak-kotakin. Dan ini yang bahaya. Kalau sampai muslim terkotak-kotak, maka akan makin beratlah perjuangan kita. Ya, akan makin berat. Kita itu cuma menang dari segi jumlah. Ya, people power. Itu fakta, teman-teman. Dari segi amunisi, ya, perangkat, terus juga bentuk-bentuk video, kita kalah. Propaganda mereka kuat. Mereka ditunjang oleh donatur-donatur Islamophobia yang besar. Kita kalah. Kelebihan kita hanya dari segi jumlah. Ya, kuantiti kita masih besar. Jadi kalau sampai kita dikotak-kotakin, kita akan babak belur. Mereka nggak berani lawan kita karena kita rame. Tapi kalau kita sudah dikotak-kotakin, sudah dipecah-pecah, mereka akan hancurkan kita satu persatu nih. Satu persatu akan dibantai. Untuk itu saya menghimbau, marilah kita bersatu padu teman-teman. Jangan sampai dikotak-kotakin oleh Polycarpus ini. Mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan bagi teman-teman ya, terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Makasih buat semuanya. Dan jangan lupa juga didukung channel-channel kita ya. Kita ada buat channel Rifa Reaction. Dan kita juga akan membuat beberapa channel yang lain lagi nantinya. Ya, di mana kita kolaborasi dengan beberapa teman-teman. Di mana tujuannya supaya makin banyak lah channel-channel yang melawan Polycarpus ini. Jadi jangan semua hanya debat dan setiap hari debat. Ya, supaya makin beragam. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.